Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kembali lagi dengan bersama saya Yustri Ridho Purnomo, dan di sini juga ada Ibu Amalia Ahadini SPD dan santri-santri semua. Kali ini kita akan memulai acara SBO Edu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Yustri apa kabar? Baik. Pemirsa, masih bersama saya Yustri. Kita tayang di berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Inna a'toinakal kautsar. Fasoli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Waktu dipersilakan Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga santri-santri semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga ini ya, masih tetap pada puasa kan ya yang muslim ya? Ya, Bu. Ya, oke. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini Bu Amel akan mencoba menyampaikan materi yang berkaitan dengan mengisi waktu luang. Sebelumnya Bu Amel mau tanya dulu nih sama santri-santri, apakah santri-santri tahu apa itu waktu luang? Belum ya? Kira-kira kalau mendengar kata waktu luang, apa sih yang terlintas di benak santri-santri semua? Belum ya? Oke. Jadi waktu luang itu dari asal bahasanya, kalau dari bahasa Inggris itu dari kata leisure ya. Leisure itu artinya adalah waktu yang bebas ya, waktu yang bisa digunakan untuk diri sendiri. Selain itu, dalam bahasa Latin ada dikenal juga istilah licere yang artinya itu waktu yang diizinkan atau to be permitted, yang waktunya itu free, jadi kita bebas melakukan apapun di waktu tersebut. Nah, pengertian waktu luang sendiri itu adalah waktu yang bebas, yang tidak terikat dengan aktivitas kita dalam keseharian. Misalnya nih, kalau santri-santri semua kan masih sekolah ya, tentu saja ketika jam pelajaran itu artinya kita masih terikat. Nah, waktu luang itu merupakan waktu yang tidak terikat dengan kegiatan pokok sehari-hari. Contohnya, jeda atau waktu antara jam pelajaran itu kan ada istirahatnya. Jam istirahat itu bisa kita masukkan juga sebagai waktu luang. Atau juga setelah santri-santri pulang ke rumah dari sekolah, itu kan kita ada waktu ya sebelum melakukan aktivitas di sore hari. Misalnya kalau bulan Ramadan ini kan santri-santri ikut ini ya, yang muslim ikut pesantren Ramadan atau takjilan gitu ya di rumahnya masing-masing. Nah, jeda antara waktu pulang sekolah dengan aktivitas sore itu disebut juga sebagai waktu luang. Gitu Yustri, itu Ya. arti waktu luang ya. Nah, kemudian apakah waktu luang itu perlu bagi anak-anak remaja gitu? Ya, sangat perlu ya. Kita semua itu pada dasarnya memiliki waktu luang ya. Tapi waktu luangnya santri-santri dengan waktu luangnya Bu Amel itu bisa jadi berbeda, gitu ya. Nah, waktu luang bagi remaja atau bagi santri-santri ini dilakukan di luar jam pelajaran ya. Kemudian di waktu luang tersebut biasanya aktivitas yang dipilih oleh santri-santri itu adalah aktivitas yang bersifat santai, relaksasi, rekreasi, dan biasanya membuat hati santri-santri menjadi
senang dan nyaman gitu setelah melakukan aktivitas pada waktu luang. Selain itu, dengan melakukan aktivitas di waktu luang, santri-santri juga bisa semakin produktif. Tahu tidak artinya produktif apa? Artinya kita bisa memanfaatkan waktu dengan bermanfaat dan optimal. Gitu ya. Oke. Apa saja sih kira-kira manfaatnya kita melakukan aktivitas saat waktu luang? Ya, yang pertama, dengan melakukan aktivitas pada waktu luang, jadi nanti kita akan sehat. Sehatnya itu tidak hanya sehat secara fisik atau jasmani, tapi juga sehat secara rohani atau secara mental dan spiritual kita semua, ya kan? Jadi setelah kita melakukan aktivitas di waktu luang, aktivitasnya itu kan sangat beragam ya. Nanti tergantung santri-santri itu mau melakukan aktivitasnya pada kegiatan apa. Nah, itu nanti kita bisa segar lagi, istilahnya kalau seperti handphone itu setelah dicas, setelah kita melakukan aktivitas pada waktu luang, kita akan menjadi lebih segar ya, baterainya jadi penuh lagi gitu. Yang kedua, dengan melakukan waktu luang, santri-santri nanti juga akan bisa semakin mengenal potensi diri sendiri. Karena waktu luang itu sangat beragam macamnya, nanti santri-santri itu akan semakin bisa mengenali potensinya itu di mana. Jadi misalnya nih ada santri A, dia itu karena sering melakukan aktivitas menggambar di waktu luang, lama-lama dia akan semakin mahir menggambar. Nah, dari sana potensi menggambarnya itu kan akan semakin terasah. Gitu. Ini beda-beda ya, setiap santri itu potensinya beda ya. Selanjutnya adalah dengan melakukan waktu luang itu akan meningkatkan harga diri kita loh. Kok bisa ya dengan melakukan aktivitas pada waktu luang akan meningkatkan harga diri? Ya tentu saja, karena waktu luang itu diisi dengan berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat, maka harga diri kita pun akan meningkat ya. Kita jadi, wah saya bisa loh melakukan ini. Jadi kita akan semakin mengakui potensi diri kita sendiri juga. Selanjutnya adalah dengan mengisi waktu luang, itu artinya kita memiliki waktu ekstra untuk mempelajari hal lain ya. Tentu saja ini hal-hal di luar yang kita pelajari di sekolah, gitu ya. Selanjutnya adalah dengan melakukan aktivitas pada waktu luang, ini kita itu melakukan ini ya, semacam pelampiasan ekspresi, baik itu untuk keseimbangan fisik kita maupun keseimbangan mental kita, keseimbangan intelektual, spiritual maupun estetika. Iya, betul sekali itu estetika ya. Estetika itu kan berkaitan dengan hal-hal yang indah ya. Jadi dalam agama apapun kan juga mengajarkan kita itu cinta dengan keindahan gitu ya. Dengan mengisi kegiatan di waktu luang yang berbau kegiatan misalnya kesenian, itu juga akan meningkatkan ekspresi kita pada bidang estetika. Selanjutnya adalah dengan melakukan kegiatan di waktu luang, artinya itu kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai tanpa mempedulikan. Misalkan kalau kita melakukan hal yang kita sukai, kadang-kadang kita sudah tidak mikir lagi resikonya gitu ya. Tapi tentu saja ketika memilih aktivitas di waktu luang itu, santri-santri semua harus ini ya, mempertimbangkan ketersediaan sarana prasarana di rumah. Karena waktu luang itu kan bertujuan agar kita rileks, agar kita tidak stres dan tidak membebani pihak lain. Itu Mas Yusri, betul sekali. Baik pemirsa, kita akan break dulu sebentar. Ada yang mau lewat di berikut ini. Hai pemirsa, saksikan di SBO Beriman tiap hari Kamis jam 12.00 sampai jam 12.30 hanya di SBO TV bersama saya Anissa Wahyu Destini. Baik pemirsa, kembali lagi dengan bersama saya Yustri Ridho Purnomo dan Ibu Amalia Ahadini NTD, dan
santri-santri semua. Kita akan menjawab, kita akan tanya-tanya santri-santri semua. Saya, Bu. Oh iya. Berapa lama waktu yang dapat digunakan untuk bersantai? Oke, baik. Wah, pertanyaan bagus nih ya dari Kak Desti ya. Berapa lama waktu yang bisa kita gunakan untuk bersantai? Nah, kalau kita mau bicara waktu yang pasti itu sebenarnya tidak ada, tapi kita bisa memperkirakan ya. Jeda antara satu aktivitas ke aktivitas yang lain itu bisa diartikan sebagai waktu luang. Jadi misalkan dari pergantian pelajaran agama ke pelajaran vokasional itu ada istirahat misalkan 30 menit, artinya santri-santri semua punya waktu luang selama 30 menit untuk bersantai ataupun relaksasi gitu ya, untuk beristirahat. Nah, kalau santri-santri sudah pada pulang ke rumah, nanti kan waktu untuk bersantainya bisa lebih panjang. Waktu bersantai ini juga akan semakin panjang saat libur sekolah atau di akhir pekan gitu ya. Jadi beda-beda. Nanti waktu luangnya Kak Desti dengan Bu Amel itu tentu saja berbeda. Gitu ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya bu. Si L dulu. L. Oke. Salah satu manfaat mengisi waktu luang tadi adalah mengekspresikan diri dan keseimbangan estetika. Apa maksudnya? Oke, betul ya, tadi Bu Amel sempat membahas ya, salah satu manfaat waktu luang itu untuk mengekspresikan diri dan untuk keseimbangan estetika juga. Jadi Bu Amel ulangi lagi, estetika itu memang kembali kepada fitrah manusia yang sebenarnya menyukai ada hal-hal yang indah. Tidak hanya hal yang indah ya, tapi kita juga mencintai perilaku yang indah gitu ya. Semua yang serba indah itu kan kita suka ya Mas El ya. Iya Bu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan seni itu kan sangat beragam ya. Bisa seni musik, seni tari, seni sastra, kemudian seni dalam membaca Al-Quran, seni dalam berbusana, itu kan juga bisa kita salurkan aktivitasnya, salah satunya untuk mengisi waktu luang. Itu Mas El. Iya Bu. Baik pemirsa, kita akan break dulu sebentar. Ada yang mau lewat di berikut ini. Masih berapa pertanyaannya? 3. Hai pemirsa, saksikan dia berprestasi setiap Rabu pukul 12:30 siang sampai jam 1 siang hanya di SBO TV. Baik pemirsa, kembali lagi dengan bersama saya Yustri dan kita masih di sesi menjawab untuk santri-santri semua. Ada yang mau bertanya lagi? Depan Bu. Aman. Aku. Kapan saja waktu yang termasuk waktu luang? Oke, ini pertanyaan dari Lukman ya, kapan saja sih waktu yang termasuk dalam waktu luang? Ya, salah satunya ketika saat jam sekolah itu waktu luang bisa kita artikan saat jam istirahat. Tapi selain itu, waktu luang yang kita miliki di rumah itu sebenarnya lebih luas ketika dibanding dengan waktu luang di sekolah. Jadi waktu antara pulang sekolah dengan aktivitas sore itu bisa dimasukkan kategori waktu luang. Begitu juga nanti setelah maghrib, kemudian sampai sebelum tidur ya, di luar jam belajarnya santri-santri itu juga bisa dikategorikan sebagai waktu luang. Akhir pekan tentu saja waktu luangnya lebih luas ya. Kita bisa lebih leluasa karena pasti tidak ada sekolah. Begitu juga saat libur sekolah. Gitu Lukman ya. Iya Bu. Luang loh. Iya. Ada yang ingin bertanya lagi? Fauzi Bu. Siapa saja yang memiliki waktu luang Bu? Wah, siapa saja yang memiliki waktu luang? Iya. Kira-kira kalau Mas Fauzi punya waktu luang nggak? Ada Bu. Wah, ada ya. Yustri punya waktu luang nggak? Punya. Punya. Bu Amel juga punya waktu luang. Karena waktu luang itu merupakan waktu yang tidak terikat dengan aktivitas pokok kita. Misalnya kalau anak-anak aktivitas sekolah, kalau Bu Amel aktivitas bekerja. Jadi artinya waktu di luar itu bisa dikategorikan sebagai waktu luang, gitu ya. Siapa saja yang punya waktu luang? Semua orang idealnya memiliki waktu luang. Hanya saja
durasi waktu luangnya santri-santri dengan Bu Amel itu tentu saja berbeda. Antara satu santri dengan santri yang lain bisa jadi durasi waktu luangnya juga berbeda. Gitu Mas Fauzi. Ya Bu, terima kasih Bu. Siapa yang mau tanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Saya, apa tujuan mengisi waktu luang? Oke, apa tujuan mengisi waktu luang? Wah, ini malah yang pokok ya. Sebenarnya apa sih tujuan kita mengisi waktu luang? Yang pertama ya, setelah melakukan aktivitas pada waktu luang, Iya. harapannya kan tekanan-tekanan ataupun stres kita itu akan turun atau hilang gitu ya. Jadi dengan mengisi waktu luang, harapannya kita bisa menjadi semakin rileks, kita menjadi semakin segar, baik fisik maupun mental dan spiritual, dan kita akan menjadi orang yang seimbang gitu ya, dengan melakukan aktivitas positif pada waktu luang. Baik pemirsa, kita akhiri sampai sini aja dulu yang sudah memulai acara di SBO Edu tentang mengisi waktu luang. Dan terima kasih Bu Amel dan santri-santri semua yang sudah menjalankan tadi. Oke, terima kasih banyak Mas Yustri yang sudah membersamai sesi SBO Edu pada hari ini. Oke pemirsa, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe di SBO TV di lain kesempatan waktu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Thank